ibadah Sahabat Shalom ini. Sekarang sebelum kita beribadah, menyembah dan memuji Bapak Yahweh, Kak Putri akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik semuanya, kita mau satu dalam doa. Semuanya sikap berdoa ya. Angkat tangannya untuk mata. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Allah dalam Tuhan Yesus, saya terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Kau memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan baik dan lancar. Kami, adik-adik dan kakaknya semuanya terberkati, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amasya, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya sudah siap mau muji Tuhan? Sama-sama semuanya bangkit berdiri ya, semangat. Kita mau muji Tuhan ya Kak Andre. Hari ini hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka. Di hari ini hari yang telah dijadikan Yesus, mari kita bersuka. Di dalam Yesus bersuka. Di dalam Yesus bersuka dalam Yesus, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Yesus, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Yesus, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Yesus, sekarang bersuka, bersuka citalah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Yahweh. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Yahweh. Keluarga kerajaan Yahweh, keluarga kerajaan Yahweh, keluarga kerajaan Yahweh. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap penyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Yesus persembahanku, segenap hidupku
sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Yesus persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terimalah Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Sahabat Shalom, apa kabar? Selamat siang, kita bertemu kembali di siang hari ini. Dan pada kesempatan ini, biarlah Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesnya ada bersama-sama dengan kita ya. Nah, kalau tadi sudah memuji, memuliakan nama Bapa, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kitab suci, adik-adik siapkan kitab sucinya lewat Android kalau ada, atau lebih bagus lagi ada kitab sucinya. Dan saat ini sebelum kita membukanya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, kudus, kudus, kuduslah namamu yang ajaib, yang perkasa. Bapa, siang hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Ada urapan mengalir bagi kami, sehingga cerita firman Tuhan siang hari ini boleh tertanam dalam hati pikiran kami, bahkan berbuah-buah lebat bagi setiap kami. Iman kami semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami mengucap syukur. Inilah doa kami, dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita baca, kita buka firman Tuhan. Sudah siap? Buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ini karena agak panjang, Tante Yola baca cepat untuk kita semua. Adik-adik perhatikan ya, perhatikan. Ayat 25, dan tampaklah seorang ahli Torah berdiri untuk mencobai dia, Yeshua, dan mengatakan, "Guru, dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup yang kekal?" Dan dia, Yeshua, berkata kepadanya, "Apa yang telah tertulis di dalam kitab Torah, bagaimana kamu membacanya?" Dan sambil menjawab dia berkata, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri."
Dan dia berkata kepadanya, engkau telah menjawab dengan benar, lakukanlah itu, maka kamu akan hidup. Namun karena ingin membenarkannya dirinya sendiri, dia berkata kepada Yesua, dan siapakah sesamamu itu? Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yerikho, dan dia jatuh ke tangan para penyamun, dan setelah melucutinya, bahkan telah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkannya dengan menderita setengah mati. Dan secara kebetulan, turunlah seorang imam di jalan itu, dan meskipun melihatnya, dia melewatinya dari sisi lainnya. Dan sama seperti itu juga, seorang Lewi datang ke tempat itu. Setelah tiba dan melihatnya, dia melewatinya dari sisinya lainnya. Dan adalah seorang Samaria yang sedang bepergian, dan dia datang ke arahnya, dan ketika melihatnya, dia dipenuhi belas kasihan. Dan setelah menghampiri, dia membalut luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan anggur. Dan setelah menaikkannya orang itu ke atas hewan tunggangannya, dia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dan pada keesokan harinya, setelah keluar sambil membayar 2 dinar, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata kepadanya, rawatlah dia, dan berapapun yang engkau belanjakan lebih pada waktu kembali, aku akan membayar gantinya kepadamu. Maka siapakah menurut pendapatmu dari ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan dia berkata, orang yang telah menunjukkan kemurahan kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah dan engkau berbuatlah sama seperti itu. Haleluya. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik sudah pernah dengar, pasti sudah pernah ya, tentang yang kita suka dengar, orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, ini ceritanya ada yang ahli Torah itu, dia tanya kepada Yesua. Nah, ahli Torah itu kan hebat-hebat ya adik-adik, namanya juga ahli, jago-jagonya, dia jago-jago Torah gitu. Nah, dia bertanya kepada Yesua, Guru, dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup yang kekal? Jadi dia tanya, Guru, supaya hidup yang kekal aku harus berbuat apa gitu. Dia tanya kepada Yesua gitu. Nah, Yesua sampaikan, yang kamu baca apa? Apa yang sudah pernah kamu dengar? Dia bilang kepada Yesua, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu. Nah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang si ahli Torah bilang, bahwa tertulisnya seperti itu. Nah, Yesua bilang, ya lakukan seperti itu. Nah, dia tanya, kalau misalnya sesama manusia itu seperti apa Yesua, Guru? Seperti apa sesama manusia itu siapa gitu? Mereka nanya, siapa sih sesama manusia itu? Nah, Yesua kasih cerita, ya kasih perumpamaan yang tadi itu loh, yang orang ada seorang Yerusalem, dia menuju ke Yerikho, tiba-tiba dia dihadang, dipukul, wah sampai menderita gitu. Dia sampai menderita, dan di waktu dia menderita, mereka meninggalkan begitu aja si orang ini yang menderita ini. Namun ada orang lewat, tapi lewat nggak nolong. Orang pertama yang datang cuma lihat di sisi sebelah, lewat, pergi, masa bodoh gitu. Ada orang kedua datang lagi, cuma lihat, pergi lagi, nggak nolong sama sekali gitu. Jadi dia cuma melihat aja, oh kasihan ya, kan sering tuh, oh kasihan gitu, tapi pergi. Nah, ini yang ketiga, yang orang Samaria ini, orang Samaria yang kita suka sebut orang Samaria yang murah hati itu,
dia bukan hanya melihat, dia datang, dia lewat, dia melihat, tapi dia menolong, dia bantu, dia angkat, dia rawat, dia bawa ke penginapan, dia ada belas kasihan. Jadi dia merasa kasihan, dia merasa iba karena lihat orang ini sudah sangat menderita. Beda dengan orang yang dua tadi ya. Yang dua orang, yang pertama dan yang kedua tadi cuma lihat cuek aja, bodoh amat. Masa bodoh teing, ya kan? Nah, adik-adik mau yang seperti apa? Yang dibilang yang ditanyain tadi, yang sama seperti dirimu siapakah seperti dirimu sendiri, itu siapa? Nah, adik-adik mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, kalau kita anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak yang cinta Yeshua, pasti kita akan seperti orang Samaria tadi. Jadi dia itu bukan hanya melihat, menonton aja, cuma pingin kepo-kepoan, cuma pingin lihat ada apa sih. Kan sering tuh adik-adik, ada apa sih? Tapi nggak berbuat apa-apa. Boro-boro nolong, yang ada ngeledek, yang ada cemooh. Sering nggak adik-adik kayak gitu? Pernah nggak? Nah, Tante Ella mau nanya nih, adik-adik pernah nggak ada misalnya temen kamu tiba-tiba dia jatuh, dia kesakitan, mungkin di lagi bermain kesakitan, terus adik-adik diem aja atau malah ngeledek atau malah cemooh? Pernah nggak? Ayo ngaku. Pernah nggak? Tapi Tuhan Yesus nggak mau kayak gitu adik-adik. Tuhan Yesus nggak mau anak-anaknya menjadi anak-anak seperti yang orang pertama dan yang kedua tadi. Nah, Tuhan Yesus mau seperti orang Samaria tadi, yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan rasa membantu, menolong sesama. Nah, adik-adik coba bayangin kalau itu terjadi buat kita atau buat adik-adik. Misal kita nggak mau, tapi misalnya nih adik-adik pernah dalam kesusahan. Misalnya adik-adik, contohnya, misalnya adik-adik mau buat PR. Ayo, buat PR, susah, nggak bisa. Mau buat ini, aduh nggak bisa nih. Mau nanya guru, lagi nggak online gitu. Misalnya ada PR kan gitu. Nanya sama siapa? Pasti ada teman kan, pasti ada teman yang nolong. Pasti kalau anak-anak Bapak Yahweh pasti ajaib dan luar biasa. Pasti ada yang nolong. Karena kita suka menolong, tabur tuai. Kalau kita mau ditolong orang, maka kita harus menolong juga. Nah, kita harus berbaik hati, kita harus bermurah hati, melihat misalnya ada teman kita yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam penderitaan, mari kita tolong. Mari kita membantu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, yang tadi itu yang dibilang supaya kita hidup yang kekal. Apa yang mesti kita buat, apa yang mesti kita lakukan, itu yang Yesus bilang tadi. Nah, jadi supaya kasihilah Yahweh Elohim, itu pasti kan kita mengasihi. Tapi bukan cukup sampai di sini kita mengasihi Yeshua, tapi dengan cara bagaimana kita mengasihi Yeshua, kita mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, terlalu banyak ya contoh-contoh yang misalnya bisa membuat kita, kita harus hidup supaya kita mendapat hidup yang kekal, maka kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat menurut kehendak Elohim. Nah, adik-adikku, Tante Yola percaya adik-adik yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, pasti mampu melakukannya, pasti mampu berbuat baik, pasti mampu menolong, pasti mau membantu temannya untuk mengerjakan PR, pasti mampu membantu
tetangganya yang lagi kesusahan. Misalnya kayak sekarang ini nih, kita kan lagi diizinkan Bapak Yahweh mengalami situasi di mana ada virus corona. Tapi kita tidak perlu takut. Kita jangan takut ya adik-adik. Namun sekalipun kita tidak takut, kita percaya karena Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach selalu melindungi kita. Sekalipun begitu, kita harus berjaga-jaga, berawas-awas. Nah, kalau saat ini kita dianjurkan untuk tidak boleh kemana-mana dulu, harus diam di tempat, maka kita harus lakukan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau ngajak bermain saat ini, misalnya ayo kita main, ayo apa, jangan dulu adik-adik ya, jangan dulu, karena kita harus taat juga pada pemerintah ya. Kita taat harus, karena pemerintah adalah utusan Elohim. Nah, mereka dipilih oleh Elohim. Nah, adik-adik kamu bermain sama tetangga, misalnya tetangga temennya ngajak mau bermain, ya ntar dulu deh gitu. Bukan berarti nggak mau bersahabat, tapi nanti dulu gitu ya, situasinya belum aman, tunggu kalau sudah aman ya. Nah adik-adik, melalui cerita siang hari ini Tante Yola percaya bahwa anak-anak Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach selalu taat dan selalu menolong, membagi-bagikan apa yang kita mau, apa yang kita punya, kita bagikan buat sesama ya. Dan biarlah semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapak Yahweh. Nah adik-adik, demikian cerita singkat siang hari ini. Dan biarlah kita boleh meneladani kisah ini lewat orang Samaria tadi ya. Dan semuanya ini boleh menjadi berkat buat kita, untuk kita lakukan, untuk adik-adik lakukan, buat teman-teman, buat keluarga, buat kakak-kakak adik semua, dan tetangga-tetangga ya. Biarlah Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Nah adik-adik, menutup cerita firman Tuhan siang hari ini, ada satu pesan Tante Yola, bahwa jangan lupa bahwa kita terus, sekalipun kita ibadahnya online, namun kita percaya Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach selalu mengeratkan ikatan persaudaraan kita ya, di dalam satu persekutuan Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa. Haleluya. Salam semuanya buat adik-adik tercinta, untuk keluarganya, mama papanya, oma opanya, kakak dan adik-adiknya. Ya Tuhan Yeshua memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Maha besar Engkau Yahweh Sebaot Besem Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh melekat di dalam hati pikiran kami, adik-adik kami, sehingga boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Dan kami boleh mengasihi Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach sama seperti kami mengasihi sesama kami, seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yeshua, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak Yahweh yang beracara dalam kehidupan kami dan kehidupan adik-adik kami. Berkati keluarga adik-adik kami di mana saja berada. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Demikianlah Bapak Yahweh sangat ajaib dan luar biasa buat kami semua. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yeshua HaMashiach, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka.
Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka, wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samayim, Afi Toda